Ya, masih bergerak sideways di antara kisaran 1760 juga zona 1749. Kita catatkan saja ini berarti masih tetap dalam periode yang sama, dalam fase yang sama, zonasi sideways. Padahal kita sudah tegas-tegas melihat rilis data November yang sangat jauh di bawah ekspektasi. Oke, tapi ingat kemarin sudah kita bahas bahwasanya Fed tetap akan umumkan taper tersebut di FOMC 2 November mendatang. Jadi bukan pertanyaannya terkait dengan kapan itu taper, tapi melainkan berapa besar. Dan itu pun sudah kita bahas di video kemarin, jadi Anda tinggal sayangkan ulang, Anda cek ulang, lalu kemudian Anda save. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan yield, treasury yield. Kenapa kita harus melihat treasury yield? Karena kita akan mengacu kepada harapan atau ekspektasi inflasi yang tergambarkan dari treasury yield itu sendiri. Nah, hanya saja rilis data inflasi baru akan dirilis besok malam, sehingga itu baru akan menjadi percikan ataupun trigger, entah itu naik ataupun penurunan terhadap gold. Oke, kuncinya seperti ini. Kalau misalkan Anda lihat yieldnya mengalami kenaikan jauh lebih besar, jauh lebih cepat daripada ekspektasi inflasi, maka kemungkinan dolar akan mengalami penguatan, dan akhirnya kita akan melihat gold atau emas tentunya tergelincir, bahkan bisa tembus zona support, ya let's say di bawah 1745. Tapi kalau ternyata kebalikannya, yieldnya turun dan berarti ekspektasi inflasinya jauh lebih tinggi, maka kemungkinan yang terjadi adalah pelemahan dolar, dan tentunya emas atau gold akan mengalami kenaikan. Nah, itu saja kunci yang harus Anda pegang untuk esok hari. Tapi untuk malam ini, karena kita hanya melihat data job openings, di mana akan memberikan gambaran terkait dengan permintaan ataupun minat terhadap lapangan pekerjaan, dan kalau misalkan menguat, berarti kita melihat potensi yang cukup bagus untuk dolar, dan sebaliknya kalau ternyata mengalami pelemahan, berarti US dollar akan mengalami pelemahan. Kemudian kalau kita lihat lagi di pertengahan malam, di jam 12 malam ada lelang obligasi, dan itu adalah tenor 10 tahun, persis dengan treasury yield yang kita selalu amati setiap hari. Kalau misalkan ternyata hasil lelang menunjukkan minat terhadap obligasi 10 tahun ini meningkat, artinya kemungkinan yields akan mulai penurunan. Kalau sebaliknya, misalkan minat terhadap obligasi tersebut menurun, maka kemungkinan yields akan mengalami kenaikan. Dan tentunya, kembali ke kunci awal, yields naik, berarti gold akan mengalami penurunan. Dan yield turun, gold akan mengalami kenaikan. Apakah kondisi teknikal sudah saatnya keluar dari fase sideways? Well, kita lihat technical view untuk hari ini di tanggal 12 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 12 Oktober 2021 jam 11.53 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat treasury yield yang hari ini sudah mulai aktif ya. Kemarin dia libur, jadi pasar obligasi libur. Itulah sebabnya kenapa emas cenderung bergeraknya sideways. Fantastic sideways, ya kurang lebih dari 1749 sampai zona 1760. Kalau Anda perhatikan kemarin itu hanya sampai ke TP1 kita. Jadi dia pertengahan malam dia sempat turun, tergelincir sampai 1749, dengan cepatnya dia kembali ke level 1759, tapi tidak berhasil break high ya, dan kembali ditutup di tengah 1753, 1755. Nah, sekarang kita lihat dari sisi treasury yield-nya yang nampaknya dia memiliki gap down ya, karena setelah kemarin dia libur, dia gap up sampai arah ini. Saya asumsikan target dari ascending triangle-nya sudah selesai, jadi kita tidak akan gunakan lagi target tersebut. Nah, berarti garisnya bisa dihapus. Nah, sementara untuk ini sebagai support trendline saya tetap pakai saja. Kemudian karena dia dibuka dengan gap down, maka seharusnya ekspektasinya adalah penurunan gitu ya. Nah, tinggal permasalahannya apakah dia sanggup turun di bawah level 1569 atau tidak. Ini adalah level 23.6%, dan kalau Anda perhatikan di sisi kirinya kebetulan dia berada di sisi yang cukup suportif ya, cukup kuat ya kalau dilihat dari sini. Oke, berarti kita lihat saja sampai saat ini 1.612, berarti kita lihat apakah dia perlahan tapi pasti dia turun atau tidak. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, peluang dari potensi rising wedge masih bisa diandalkan, dan sekarang sedang mulai penurunan. Coba kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia harusnya turun. Atau misalkan kita asumsikan ini 3, 1, 2, 3, berarti dia baru keempatnya turun. Nanti masih akan ada kenaikan, berarti saya perkirakan mungkin saat rilis data. Ya, let's see, nanti malam hanya job openings dan juga auction ya, atau lelang obligasi 10 tahun, dan itu berarti persis kita lihat kalau lelang obligasinya memiliki minat yang tinggi, berarti yield bisa mengalami penurunan. Tapi sebaliknya, kalau lelang obligasi mengalami penurunan, maka ini akan mengalami kenaikan, seperti itu. Nah, sementara kalau kita lihat dari MACD-nya memang agak sedikit meyakinkan karena dia sudah sepertinya letih gitu. Dia akan mengalami penurunan, tinggal tunggu crossover apa tidak.
MA histogramnya tinggal lihat secara bertahap ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sisi DXY-nya atau US dollar, sideway teman-teman. Ya, walaupun dia bergerak perlahan naik, dia sideway. Yang saya khawatirkan sekarang adalah mirip dengan kejadian yang lalu, di mana Treasury Yield juga memiliki pola seperti ini, akhirnya tembus area resisten. Itu berarti ascending triangle. Ya, tapi kita akan lihat. So far dia low atau high-nya semakin rendah, tapi kita lihat saja apakah dia berhasil nantinya ditahan di area ini langsung kemudian rebound atau tidak. Jadi panahnya mungkin begini ya, jadi setelah penurunan apakah dia akan langsung tembus zona support atau memang nantinya di zona support ini malah dia rebound dan terjadi kenaikan. Kalau ternyata kenaikan, maka yang dikhawatirkan adalah tembus area resisten dan itu berarti dia confirm untuk menguat. Sementara kalau MACD-nya cukup landai, dia berada di zona sideway karena dia dekat ini adalah zero lines. Kemudian juga kalau kita lihat dari daily chart, saya rasa tidak ada yang menyangkal ini bahwasanya dia memang sedang mengalami kenaikan, tapi juga sekarang sedang terjadi let's say zona sideway ya. Kita masih lihat ini adalah ascending broadening wedge. Jadi kita lihat saja apakah rejection di sininya. Ya, kalau rejection berarti dia diharapkan turun, tapi kalau tidak ya berarti ini gagal alias dia mengalami penguatan. Technical view gold 12 Oktober 2021 jam 11.58 waktu Indonesia bagian barat. Oke, high berada 1758.70, low 1750.50, angka yang cantik, dan running price sekarang berada 1757.30. Oke, sangat mengesalkan teman-teman, karena kemarin kalau Anda lihat dan perhatikan candlestick-nya seperti ini. Ini small body, lalu kemudian walaupun berwarna hitam, tapi kita tidak lihat warna hitamnya, tapi kita lihatnya adalah ini adalah spinning top setelah shooting star. Apa artinya? Artinya seharusnya ini masih bisa mengalami rebound, kecuali ya kalau misalkan kemarin dia ditutup dengan areal bullish, kemudian ini ada spinning top, mungkin saja kita sebutnya dia kemudian potensi penurunan. Nah, ada juga trik di mana bisa saja dua candle terakhir ya yang berdekatan ini disatukan dan akhirnya kita sebutnya dengan doji atau mungkin saja reversal ya, sinyal reversal. Berarti kita akan menantikan candle hari ini apakah ditutup bullish atau tidak. Kalau ya, berarti kita padu-padankan, berarti 1 2 karena ini disatukan, berarti inilah candle ketiganya. Nah, kalau ini bullish, berarti kita asumsikan itu adalah morning star dan persis dengan apa yang kita curigai ya. Karena kemarin saya sudah uraikan, kecurigaannya adalah terkait dengan kondisi dari inverse head and shoulder. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetap areal neckline akan berada di 1763, ya sedikit lebih turun karena kemarin berada di 1764. Berarti kalau misalkan katakanlah hari ini berhasil tembus dan juga ditutup ya, jadi jangan hanya tembus, tapi juga harus ditutup di atas zona tersebut. Artinya itu baru akan dikonfirmasi sebagai penembusan, lalu kemudian dia bangkit atau naik. Inverse head and shoulder, ini bagian left, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Nah, tapi juga ada beberapa versi, mungkin saja bisa menarik areal seperti ini. Ya, bisa saja kalau misalkan Anda berandai-andai seperti itu, berarti neckline-nya akan berada cukup jauh di teritori 1780. Ya, mana yang Anda ambil? Kalau saya mungkin ambilnya seperti ini, jadi yang sempat 2 kali menjadi kenaikan ataupun penembusan, saya anggap fake breakout. Kemudian kalau lihat dari areal alsir, kita masih gunakan 1741 sampai 1745 ya. Itu yang menjadi concern kita, apakah ditembus apa tidak. Oke, kemudian di grafik H4-nya, nah ini yang harus saya sampaikan, bahwasanya kemarin kita menantikan terkait dengan keberhasilan dari expanding triangle atau beberapa teman-teman memiliki penglihatan sebagai bullish rectangle ataupun bullish flag. Ya, ternyata saking panjangnya berarti kita sudah abaikan hal-hal tersebut ya. Polanya tidak ada, tapi kalau misalkan dilihat dari sini, saya gunakan areal trendline dari yang titik terjauh saja, dari titik puncak yang ada di tanggal 3 September itu adalah 1833.80, tarik dengan titik keduanya adalah 8 Oktober yang lalu saat non-farm sampai 1781.10 ya. Saya dapatkan resisten seperti itu. Oke, kita simpan saja, kita ganti warna di sini supaya bisa terlihat dengan sangat jelas. Nah, seperti demikian. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari area supportnya, saya tetap andalkan Fibonacci retracement 38.2, 50%, 61.8%. Yang mana kemarin memang sangat ampuh di 38.2%, terbukti hanya turun sampai 49, kemudian rebound dengan cepatnya ke 1759. Pagi ini dia berada 1750, berarti masih tetap nempel 38.2%. Oke, yang saya paling andalkan untuk hari ini adalah 50% dan 61.8%. Artinya, kemungkinan teritori yang menjadi katakanlah good demand ya, powerful good demand,
akan berada di kisaran 50 dan 61,8%. Dengan artinya, stop loss harus ditempatkan di bawah 61,8%. Lagi-lagi saya ingatkan, ini adalah tergantung dari kondisi ekuitas masing-masing. Jadi jangan samakan kondisi Anda yang merasa ekuitas terbatas dengan ekuitas yang sangat maksimal atau yang sangat besar. Jadi maksud saya, jangan sampai Anda menggunakan stop loss-nya terlalu berlebihan, tapi juga jangan sampai tidak menggunakan stop loss. Ingat, begitu Fibonacci retracement 61,8% dalam uptrend itu ditembus, berarti kemungkinan zona uptrendnya sudah mulai melemah atau tenaga kenaikan sudah mulai melemah. Lalu kenapa kita memilihnya 61,8%? Ya, dalam beberapa teori praktikal itu ada zona 61,8% dan 50% sebagai golden ratio. Jadi saya andalkan area tersebut, mengingat beberapa hari terakhir 38,2% pun memang nyaris dijebol. Anda lihat di sini, ya. Ini berarti ketiga kalinya akan tembus. Nah, sekarang area resistennya sendiri saya tetap berada 176365. Walaupun tadi kalau dilihat di daily chart 63 tembus, berarti kita sudah dapatkan inverse head and shoulder, dan itu berarti continuity untuk kelanjutan kenaikan. Sementara kalau misalkan lihat dari H4-nya, walaupun misalkan dia katakanlah intraday dia sudah tembus di atas 64 ataupun 65, selama dia tidak berhasil tembus 1770 ya atau di atasnya. Lalu kemudian juga ingat bahwa di sini ada area resisten dari trendline ini ya, merah, berarti ada di 1776. Artinya kalau Anda ingin sell, Anda bisa melakukan sell di zona resisten dengan catatan stop loss yang terbaik sebetulnya di atas 1776. Ini pun berarti kalau misalkan dia ditutup di atas 1776, ya kontradiksinya antara H4 intraday dengan kontradiksi di grafik daily yang mana 63 tembus, berarti confirm dia ditutup di atas tersebut, dia adalah kenaikan lanjutan gitu ya. Nah, tinggal berarti dalam hal ini walaupun sideways saya tetap memilihnya area buy on dip dan saya gunakan area tersebut. Otomatis zona buy on dip yang kemarin zona 1750, 1752 saya turunkan menjadi 1746, 1751 dengan catatan walaupun saya hari ini melakukan buy on dip-nya atau suggestion untuk buy on dip-nya di kisaran 1744 ataupun 46, Anda bisa saja menggunakannya dari teori 1746 sampai 1751. Ya, tentunya settingan SL dan TP akan berbeda. Yang terpenting kalau Anda melakukan buy di 50% Fibonacci retracement, berarti stop loss-nya adalah di bawah 61,8%. Berarti itu di bawah 1740. Nah, tapi apapun bisa terjadi, termasuk kalau Anda lihat dari grafik H1 ini, zona satunya tetap kita gunakan seperti kemarin di area 65 sampai 69, itulah zona sell Anda, sementara zona buy Anda adalah 1745 sampai zona 1749 atau 1750. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.